Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya Stefani Humena. Pada video ini kita akan membedah salah satu kasus ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang akan saya angkat pada video ini mirip dengan cerita bawang merah dan bawang putih pada kasus sebelumnya. Ada seorang perempuan yang menuduh perempuan yang lain dengan memanfaatkan kata-kata yang kasar yang disampaikan melalui unggahan di media sosial Facebook. Kasus yang akan kita bedah pada saat ini adalah kasus yang dilaporkan oleh seorang perempuan, sebut saja Marimar. Marimar melaporkan seorang perempuan yang bernama Angelica ke kantor polisi. Angelica dilaporkan oleh Marimar karena Marimar merasa telah dilecehkan harkat dan martabatnya melalui kelincahan jari jemari Angelica dalam merangkai kata-kata yang kasar dan menusuk jiwa Marimar di media sosial Facebook. Berikut tangkapan layarnya. Marimar, Ngana Kang, memang anjing sekali. Ngana sudah tahu Kang, mau datang tidur ke Sergio ke rumah, karena Ngana tahu Sergio itu udah pulang di rumah. Ngana berharap Sergio mau nanya Kang, markas yang katu udah dapat jatah. Sesek sudah harga diri Ngana, karena Ngana ada cerai, lantaran Ngana sebagai piara dengan laki-laki Gustavo. Dan Ngana ada bermimpi mau kawin dengan Gustavo. Pada akhirnya, kenyataan tidak seperti yang Ngana harapkan. Gustavo kasih tinggal Ngana pikirin cewek lain. Serta Ngana stres, sudah tahu Ngana mau datang ganggu kita yang Sergio. Postingan tersebut disampaikan di media sosial Facebook dengan menggunakan bahasa Melayu Manado. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira postingan tersebut akan menjadi seperti ini. Marimar, memang anjing sekali kamu. Dasar gatal, mau nginap di rumah Sergio karena kamu tahu Sergio sudah pulang ke rumah. Kamu berharap bisa tidur dengan Sergio kan? Kasihan, tidak dapat jatah. Dasar tidak punya harga diri. Kamu yang menceraikan Sergio karena sudah tinggal bersama Gustavo dan bermimpi untuk menikah dengan Gustavo. Tapi kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Gustavo sekarang pergi dengan perempuan lain. Sekarang kamu stres dan ganggu hubungan saya dengan Sergio. Nah, seperti itu kira-kira artinya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dan sekarang saya yakin Anda dapat mengetahui kenapa postingan tersebut bisa membawa Angelica ke masalah hukum. Ya, karena banyak ungkapan atau kata-kata kasar yang tidak sepatutnya disampaikan kepada seseorang di ruang publik, apalagi di media sosial, yang notabene-nya dapat diakses atau dapat dilihat oleh siapa saja. Ada beberapa kata atau frasa yang telah saya garis bawahi, untuk kemudian akan saya jelaskan di sini kenapa kata-kata tersebut tidak pantas diutarakan di media sosial atau dimanapun, baik secara lisan ataupun tulisan dan kepada siapapun dan dimanapun. Ya, kata-kata ini adalah kata anjing, gatal, naik akang, baku piara, dan stres. Ya, kita mulai dengan kata anjing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anjing adalah binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah. Namun demikian, dalam budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk budaya orang Manado di dalamnya, kata anjing biasanya dimanfaatkan sebagai cacian atau kata untuk mengumpat atau memaki seseorang. Ya, mengatai orang dengan kata anjing sama halnya dengan menyamakan orang tersebut dengan anjing atau sifat-sifat anjing. Ya, untuk tahu lebih dalam persoalan umpatan, Anda dapat menonton video saya yang berjudul Eufemisme Anjing, Anjay, Anjir dalam Perspektif Linguistik. Selanjutnya kata gatal. Makna budaya kata gatal bagi orang Manado itu berkonotasi negatif. Dan hal ini didukung oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan kata gatal sebagai perasaan suka atau ingin bersetubuh yang dikhususkan bagi perempuan. Dengan demikian, secara tidak langsung dalam postingan tersebut, Angelica menuduh Marimar sudah ingin bersetubuh atau memiliki kemauan melakukan hubungan suami istri dengan Sergio yang telah diceraikannya. Ya, selanjutnya naik akang. Secara kasar, frasa naik akang dalam bahasa Melayu Manado dapat diterjemahkan menjadi verba menaiki dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, dalam konteks budaya orang Manado, ya, frasa naik akang ini lebih tepat jika disamakan dengan verba ditiduri atau disetubuhi. Melihat konteks kalimat pada postingan tersebut, itu berarti Angelica menuduh Marimar ingin disetubuhi atau ingin ditiduri oleh Sergio. Selanjutnya baku piara. Baku piara merupakan tindakan kesalingan yang berarti saling memelihara dalam bahasa Indonesia.
Namun demikian, dalam bahasa Melayu Manado, frasa baku piara ini memiliki arti yang lebih spesifik, yakni dua orang, laki-laki dan perempuan, yang sudah tinggal bersama di bawah satu atap, tetapi belum diikat oleh pernikahan, alias kumpul kebo. Ya, memerhatikan konteks kalimat pada postingan tersebut, itu berarti Angelica telah menuduh Marimar kumpul kebo dengan Gustavo. Ya. Dan yang terakhir, stres. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres didefinisikan sebagai gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar atau ketegangan. Kata stres yang ditunjukkan Angelica pada Marimar berarti Angelica menuduh Marimar adalah orang yang memiliki gangguan mental. Dan tentu, jika Angelica tidak dapat membuktikan pernyataan ini, Angelica akan dipertemukan dengan pasal yang mengatur tentang masalah fitnah. Ya, dengan kata lain, frasa demi frasa yang ada tersebut membentuk kalimat atau sebuah ungkapan yang menyerang pribadi seseorang, sehingga orang tersebut merasa dihina, dilecehkan, dan direndahkan harkat dan martabatnya. Dan oleh karena itu, Marimar melaporkan Angelica kepada polisi karena telah menuduh Marimar sebagai perempuan yang memiliki sifat-sifat seperti anjing, gatal, ingin dituduri oleh laki-laki, melakukan perbuatan kumpul kebo, serta memiliki gangguan mental. Lalu, bagaimana dengan nasib Angelica sekarang? Yang pasti, kasus ini sudah sampai ke ranah hukum. Apakah proses ini akan sampai di pengadilan? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti masalah-masalah seperti ini sudah pasti akan menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Bagaimana dengan Anda? Ingin terhindar dari masalah hukum karena ujaran-ujaran kebencian di media sosial? Mari, gunakan media sosial kita untuk menebarkan kasih, pengampunan, dan ungkapan-ungkapan suportif yang saling mendukung satu dengan yang lain. Demikian bedah kasus ujaran kebencian di media sosial kali ini. Lebih dan kurangnya saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan kita berjumpa lagi pada kasus-kasus yang berikutnya. Terima kasih.